daripada tindak pidana militer. Apa yang membedakannya? Tindak pidana militer diatur di Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 adalah tindakan yang berkaitan sama tindakan kejahatan jabatan atau desersi atau tindakan yang dilakukan oleh tentara dalam masa konflik bersenjata atau perang. Sementara tindakan hukum atau tindakan hukum adalah tindakan yang dilakukan oleh prajurit di luar fungsinya sebagai alat pertahanan. Dan ini yang kemudian menjadi salah satu penentu dalam memilih jurisdiksi pengadilannya. Nah, adalah kali ini masih belum ada perubahan atau revisi terhadap kitab undang-undang peradilan militer, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 97, yang itu juga sedang di judicial review oleh kawan-kawan di Mahkamah Konstitusi. Jadi hari ini tentu kami menegaskan kembali bahwa kasus penyiraman air keras pada Andri itu lebih tepat apabila prosesnya diselesaikan di forum peradilan umum. Dan yang kedua, kami juga meminta agar otoritas negara membentuk tim gabungan mencari fakta. Karena dalam kasus ini ada banyak sekali hambatan politis maupun hambatan yang sifatnya legal formal. Hambatan politis, kami mau merespon juga apa yang kemarin disampaikan oleh otoritas auditorat militer maupun pengadilan militer yang bilang bahwa motif kasus ini adalah dendam pribadi. Kami bisa bilang bahwa pelaku yang dikumpulkan oleh tim advokasi demokrasi berdasarkan investigasi, konstruksi-rekonstruksi dari sejumlah CCTV, ada 16 orang pelaku, bukan 4 orang pelaku. Dan kemudian kami juga selalu bilang bahwa konteks penyiraman air keras pada Andri dilakukan terlebih dahulu dengan perencanaan, pengumputan, pemantauan. Jalan selama ini belum diungkap oleh pihak TNI. Jadi mungkin begitu kawan-kawan acara hari ini. Jadi acara hari ini juga akan ada penyerahan surat dari Andri Yunus dan juga surat dari kawan-kawan masyarakat sipil lainnya kepada Kementerian Sekretariat Negara. Terima kasih banyak sekali lagi. Kalau misalnya nanti ada pertanyaan lebih lanjut bisa workshop. Terima kasih kawan-kawan. Sudah untuk bikin janji bersama Kementerian Sekretariat Negara. Kami kemarin sudah berkirim surat bahwa kami akan menyerahkan surat desakan dari sejumlah masyarakat sipil. Ada teman-teman dari organisasi seperti Indonesian Corruption Watch, lalu juga ada teman-teman SafeNet, ada teman-teman lembaga bantuan hukum masyarakat, ada teman-teman Greenpeace, ada teman-teman Amnesty International Indonesia, yang itu juga kemarin sudah kita sampaikan surat pemberitahuannya dan juga surat kepada pihak Kemensetek bahwa kita akan menyerahkan surat itu. Dan kami juga membawa surat langsung dari Andri Yunus yang ditulis oleh Andri Yunus untuk diserahkan kepada Kementerian Sekretariat Negara. Poin-poin penting Kita akan bacakan apa saja? Poin-poin pentingnya apa? Sebelum itu mungkin kita bacakan dulu. Bisa dibacakan suratnya. Boleh? Jakarta 17 April 2026 kepada yang terhormat Bapak Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia. Lebih dari 30 hari berlalu, bagaimana perkembangan kasus saya? Minggu 12 April 2026 menandai 30 hari peristiwa percobaan pembunuhan berencana terhadap diri saya melalui teror siraman air keras. Surat ini saya tulis karena saya nilai hingga saat ini belum ada kemajuan dan kemauan serius dalam penuntasan kasus ini. Kolega saya dari Kontras dan Taut selaku kuasa hukum saya telah melaksanakan berbagai upaya untuk memperjuangkan keadilan sehormat-hormatnya, mulai dari melakukan investigasi mandiri, menghadiri rapat dengar pendapat umum RDPU dengan Komisi 3 DPR RI, hingga mengajukan laporan tipe B ke Barreskrim Polri. Investigasi Taut mengidentifikasi setidaknya terdapat 16 pelaku lapangan yang semakin menguatkan penolakan saya terhadap penyelesaian melalui peradilan militer. Dalam berbagai penyelesaian kasus yang mengorbankan masyarakat sipil seperti pada kasus penghilangan paksa, pembunuhan, penyiksaan, hingga KDRT oleh aparat TNI melalui peradilan militer, tidak pernah menemukan titik keadilan, akuntabilitas, dan pertanggungjawaban institusi secara menyeluruh sampai dengan komando teratas. Hal ini tentu hanya akan memperpanjang rekam jejak impunitas. Berbagai pihak termasuk Komisi 3 DPR RI dalam RDPU menekankan pentingnya penyelesaian kasus ini dengan mengedepankan kepentingan serta prinsip saya selaku korban. Untuk itu, penting untuk dilakukan pembentukan tim gabungan pencari fakta TGPF independen untuk membawa kasus ini pada peradilan umum guna membuka secara transparan dan akuntabel seluruh pihak yang terlibat sampai dengan aktor intelektualnya. Walaupun proses pengadilan militer akan berjalan, proses tersebut tidak pernah legitimate
Karena sedari awal tidak pernah ada transparansi informasi kepada publik terkait dengan hasil penyelidikan dan penyidikan di Puspom TNI. Sehubungan dengan itu, saya berharap negara tidak mengambil langkah yang justru akan mengaburkan proses hukum. Sebagai korban dari kekerasan prajurit militer, saya meminta Bapak Presiden Republik Indonesia untuk segera membentuk TGPF dan memutuskan bahwa kasus ini semestinya diselesaikan di peradilan umum. Saya meminta Bapak memastikan proses penanganan perkara ini berjalan akuntabel dan tunduk pada prinsip due process of law dengan menempatkan peradilan umum sebagai forum yang sah, kredibel, dan bersih dari kepentingan-kepentingan korup. Kasus ini bukan semata tentang diri saya, melainkan tentang komitmen negara dalam melindungi warganya dan menjunjung hukum secara adil. Salam Andri Yunus. Oke, seperti itu mungkin kawan-kawan pernyataan atau statement kami terkait dengan aksi hari ini dan juga pembacaan surat langsung yang ditulis oleh Andri Yunus terkait dengan penyerahan surat kepada Kementerian Sekretariat Negara dan juga kepada Presiden Republik Indonesia. Kita bisa doorstop di luar atau kalau misalnya teman-teman mau menanyakan Ke taman yang biasa kami sana. depan istana yang lokasi. Boleh ya kawan-kawan.